Iya, Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Ali, saya kembali ke Anda. Ini bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga ukhuwah Islamiyah? Ya, yang paling pertama, konstitusi mengajarkan bahwa pemerintah itu adalah menjalankan apa yang amanat penderitaan rakyat. Untuk pemerintah sendiri tidak mungkin, ya. Pemerintah sendiri pasti berat. Karena itu kita butuh kiai, kita butuh majelis ulama, kita butuh ormas-ormas Islam, para opinion leaders, para habaib, para ustadz, para kiai, ya, organisasi-organisasi massa Islam. Ya, saya sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia juga harus punya tanggung jawab. Pak Kiai juga di pengurus besar Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa pemerintah itu ibarat lalu lintas, kemudian ibarat mercusuar di laut yang lepas, gelap. Dia menjadi pusat patronasi dari pengembangan sistem nilai, kemudian bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia dan pemangku-pemangku kuasa kemanusiaan. Karena itu memang konsep ukhuwah Islamiyah itu kan tidak saja begitu, itu sebabnya ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Persaudaraan sesama umat manusia, kemudian kita bersaudara, punya persaudaraan dalam menjaga sebangsa, setanah air. Saya kira puasa 1 bulan penuh kemarin itu adalah wajah dan gambaran daripada bagaimana kita bisa mempersembahkan perilaku, mempersembahkan semua tingkah laku kita kepada masyarakat. Dan karena ini tahun politik, lagi-lagi saya tetap mau mengatakan bahwa menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah itu menjadi sangat amat penting. Baik. Bertanya ke dalam hati, membersihkan hati, kemudian membangun sistem nilai. Karena sistem nilai itu adalah tata cara bertutur, tata cara menegur, tata cara menunjuk orang, dan tata cara dalam membangun relationship, pergaulan. Mudah-mudahan ya di hari ya Syawal ini dan Ramadan kemarin ini memberikan banyak pelajaran Pak Kiai. Untuk saya dan masyarakat, mungkin untuk Pak Kiai, untuk Mbak Ayu juga, dan untuk kita semua. Kiai Marsudi, ini bagaimana kemudian peran masyarakat, ormas untuk membangun ukhuwah? Jadi ya, ukhuwah di Indonesia atau umumnya untuk Islam di Nusantara, ini sudah terbentuk kultur ukhuwah yang diawali dari ketemu-ketemu yang sekupnya kecil menjadi besar-besar pertemuan nasional atau sebangsa setanah air. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Islam Nusantara, dididikkan oleh orang tua kita sampai hari ini. Saya kasih contoh ya, di negara lain tidak ada. Inilah kekenyalan Indonesia, Islam, kekenyalan Indonesia, diwantem kanan kiri, diprovokasi kanan kiri, tetap kenyal di sini karena kita mempunyai budaya, kultur yang diciptakan oleh nenek moyang kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, tanpa atau dengan tidak keluar dari ajaran agama itu sendiri. Tidak keluar. Apa coba bayangkan dari yang paling kecil. Nih ya, kemarin sholat Id, apa sih orang setelah sholat Id? Salaman, pertama kali minta maaf kepada orang tua, cium tangan, sungkem. Sungkem. Anak kepada orang tuanya, kepada kakaknya, sungkem. Sampai berdoa, saya diajari oleh orang tua saya, berdoanya dari yang paling mudah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak, Ibu, saya mohon maaf lahir batin. Segala kesalahan dari lebaran yang lalu sampai sekarang. Ini yang ada di Nusantara. Yang ada di kita Nusantara. Punya itu ya. Kita punya. Itu ya. Kita miliki. Dan ini diajarkan oleh orang tua kita. Nah, setelah kita kepada orang tua sendiri, keluarga sendiri, coba kepada tetangganya.
Kita diajak Hebat, ya. ditenteng kepada orang tua kita, ke tetangga-tetangganya keliling. Betul. Seneng, dan tetangganya pun sudah memberikan penggembira kepada anak-anak kita. Ngasih ini, Amplop ya, ngasih sudah menyiapkan. amplop, ngasih ini. Jadi anak-anak itu terpelihara dan seneng. Saya dulu dari kecil begitu. Terus keliling. Nah itu setelah kita yang paling dekat, keluarga sudah, terus kemudian keluarga yang agak jauh-jauh. Ketika yang keluarga dekat, keluarga yang agak dekat, yang jauh-jauh, kemudian yang secara publik, secara bersama-sama, yaitu namanya halal bihalal. Di negara lain tidak bisa ditemukan semacam ini. Hanya ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia, kultur budaya Islam Nusantara, inilah yang kemudian negara-negara lain mencontoh ke sini. Tanya sama Pak Presiden Jokowi tuh. Afghanistan ingin mencontoh ke sini, negara-negara lain akan mencontoh ke sini. Inilah kultur budaya yang diciptakan oleh yang mempunyai wisdom, para orang tua kita terdahulu, tapi sesuai in line dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Tapi kemudian di era digital seperti sekarang ada sedikit pergeseran. Ketika tidak sempat berjabat, kita mengirim pesan singkat, mungkin bisa upload di berbagai sosial media. Yang seperti itu apa masih bisa dikatakan membangun ukhuwah Islamiyah, Pak? Ya, jadi memang ini kan sekarang industri 4.0, era digital. Hanya dengan SMS, hanya dengan WhatsApp, hanya dengan pesan messengers dianggap selesai. Tidak. Indonesia itu memang mungkin dengan itu dulu kan kita juga suka kirim amplop ucapan selamat. Sekarang dengan WhatsApp, dengan ini, tetapi tetap harus dijaga di kalangan-kalangan tertentu, tetap dijaga. Silaturahimnya tetap, ketemunya saling tetap. mengunjungi. Saling mengunjungi. Jadi saling mengunjungi itu adalah tangan bertemu tangan, kemudian mata saling memandang, kemudian hati menyerahkan seluruhnya. Thank you very much, my brother. Kalau terhalang jarak yang mungkin luar biasa. Oh iya, bisa telepon. Oke. Bisa telepon. Jarang, jadi begini, konsep Islam itu memang jangan pernah ada orang yang merasa bahwa dia yang bersalah maka dia yang mendahului. Dia yang mendatangi. Tidak boleh. Atau dia yang muda mendatangi Nggak bisa, yang tua. nggak bisa. Di dalam Islam, Semuanya saling mendekat. Di dalam Islam itu adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah siapa yang memulai dari hati dengan ketulusannya. Kalau di Quran itu kan wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi memberi bukan meminta. Gitu loh. Hebat ya, luar biasa ya. Jadi memberi maaf. Mungkin kita pernah keliru, mungkin kita pernah khilaf, mungkin kita pernah salah. Jadi selain kita memberi, saya sudah maafkan dia sejak awal, tidak usah ragu. Kalau saya no problem. Tetapi budaya orang di Indonesia itu rasanya belum terlalu pas kalau tangannya belum diulurkan, belum berjabat dan tidak saling mengunjungi. Bahkan ada tertentu orang-orang tertentu memang merasa bahwa kayaknya gue bisa dibantu deh untuk bisa dipertemukan. Fa aslihu baina ahawaikum. Jadi ada tokoh ketiga, ya, ada mediator yang mempertemukan antara kedua orang itu. Saya kira begini, inilah yang saya kira memang suasana ukhuwah Islamiyah di tahun-tahun politik ini menjadi sangat penting. Tetapi memang dari ketulusan hati yang paling dalam, kemudian dari pendengaran, penglihatan, ketulusan hati, mengulurkan tangan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seluas langit dan bumi diberikan dan diserahkan kepada orang-orang yang pertama kali berserah diri, menyerahkan seluruh keteguhan hatinya, keikhlasannya, ketulusannya dalam menjaga silaturahmi, ukhuwah. Subhanallah, Mbak Ayu. Islam ini luar biasa, luar biasa. Karena itulah kita selalu ingin menyampaikan bahwa ketulusan hati itu penting. Mukhlisina lahuddin. Yang kedua adalah menempatkan posisi niat. Karena
Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri ma nawa. Jadi dari tulus. Kalau bilang betul-betul saya tulus karena hubungan silaturahmi, karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala, maka mari dengan niat yang tulus dari hati yang paling dalam. This is my statement, the bottom of my heart. Dari pernyataanku dari lubuk hati yang paling dalam. Untuk menjaga silaturahmi. Untuk menjaga silaturahmi. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.